Unit BRI kembali digeruduk oleh GPPMS, hak agunan tambahan nasabah KUR tak kunjung dikembalikan. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Senin, tanggal 16 Maret tahun 2026. Aksi unjuk rasa dilakukan Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Kabupaten Simalungun (GPPMS) di depan kantor Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sidamanik pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan di depan Unit BRI Peintonga Kabupaten Simalungun pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, pada Senin tanggal 16 Maret tahun 2026. Kehadiran massa GPPMS itu dipicu akan banyaknya keluhan masyarakat terkait penahanan agunan tambahan pinjaman plafon maksimal 100 juta, yang dilakukan Unit BRI Sidamanik dan Peintonga Kabupaten Simalungun tanpa alasan pasti. Sebagaimana diketahui, sesuai Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 14 Ayat 3, berbunyi, agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan 100 juta rupiah. Kemudian junto ayat 5, berbunyi, dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan 100 juta rupiah. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3 penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga, subsidi margin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan. Pantauan di lokasi aksi demo, massa yang dipimpin Koordinator Laki Silalahi, selaku Ketua GPPMS, menyampaikan agar BRI Unit Sidamanik dan Peintonga Kabupaten Simalungun harus taat peraturan sehingga tidak menjadi pembangkang PSN, Program Strategis Nasional. Menurut pemahaman kami jika bank tetap menahan jaminan atau mewajibkan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah 100 JUT, bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai regulasi antara lain, pencabutan subsidi bunga, sanksi administratif dari OJK, denda yang dimana bank harus membayar sejumlah uang kepada kas negara, dan wajib memulangkan agunan nasabah tanpa syarat, jelasnya dalam press release selesai melaksanakan aksi. Di sisi lain, kata Laki jika bank tetap bersikeras tidak ingin mengembalikan agunan seperti SHM atau BPKB terhadap nasabah pinjaman KUR di bawah 100 JUT, tindakan tersebut masuk dalam kategori dapat diduga pelanggaran operasional serius dan penggelapan hak nasabah. Adapun dugaan sanksi hukum menurut KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1/2023 Pasal 486, berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda. Sehingga dapat digugat secara perdata atas perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut masuk dalam kategori dapat diduga pelanggaran operasional serius dan penggelapan hak nasabah, tegasnya. Sebab itu sesuai tuntunan aksi GPPMS, agar Kepala Unit BRI Sidamanik dan Peintonga harus dicopot karena telah atau dengan jelas membangkang peraturan terkhusus pada PSN dan melawan hukum. Sebanyak 5 tuntunan yang diutarakan oleh GPPMS, yakni 1. Mendesak Kepala Unit BRI Sidamanik dan BRI Peintonga, agar mengembalikan agunan nasabah KUR pinjaman di bawah 100 juta. 2. Menduga Kepala Unit BRI Sidamanik dan BRI Peintonga kuat dicurigai melakukan maladministrasi. 3. Menduga bahwa Kepala Unit BRI Sidamanik dan BRI Peintonga melakukan praktek pungutan agunan ilegal. 4. Diduga melakukan pembohong terhadap nasabah. 5. Diduga telah melanggar aturan hukum yang berpotensi dikenakan sanksi inhabilitas jabatan. Patut diduga BRI Sidamanik dan BRI Peintonga telah melanggar aturan hukum yang berlaku sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 14 Ayat 3, Junto Ayat 5, dan Pasal 486 KUHP terbaru UU 1/2023 pungkasnya. Di akhir, Koordinator Aksi Laki Silalahi menyampaikan hingga sampai 3 kali kami melakukan aksi unjuk rasa Kepala Unit BRI tak enggan untuk menemui kami, ditambahkan juga bahwa kuat kecurigaan kami Kepala Cabang BRI Cabang Siantar Simalungun, kami menduga melakukan money laundry peralihan anggaran dana desa dari Bank Sumut ke Bank BRI, tutupnya. Tim MSTV melaporkan. Nota kesepakatan bahwa sepakat untuk mengembalikan agunan disertai dengan mengeluarkan surat edaran pemberitahuan kepada masyarakat seluruh plafon di bawah pinjaman 100 juta agar segera mengembalikan ke kantor BRI Unit Sidamanik. 2.
Kami menilai kepada Kepala Bawah Unit PRI Sidamani surat dicurigai dan mendugaan telah melakukan maladministrasi penangkapan terhadap PSN, program strategis nasional, praktek pemungutan agunan ilegal atau pungli terhadap nasabah kur, pembodohan nasabah, dan pelanggaran perlindungan konsumen. Jika kami menduga bahwa Kepala Unit PRI Sidamani dapat dikenakan sanksi inhabilitas jabatan sehingga tidak dapat bekerja di kantor keuangan sehingga dan dapat dikenakan sanksi sesuai berlaku. Demikian Pak Dewi, ini kami sampaikan. Demi dengan demikian hidup masyarakat. Indonesia. Foto-foto